wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aldo Yasin dengan NIM 94142308. Saya dari kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat Pak Bobi Rantau Payu SSIME, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Baik, dalam video ini saya akan memaparkan yaitu definisi, jenis-jenis, dan fungsi bank. Penggolongan bank. Definisi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer dana, investasi, dan pembayaran. Menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya fungsi bank. Yang pertama, penghimpun dana. Bank menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, penyalur dana. Bank memberikan pinjaman atau kredit kepada individu maupun perusahaan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Yang ketiga, perantara transaksi keuangan. Bank memfasilitasi pembayaran dan transfer dana melalui berbagai metode seperti cek, kartu kredit, dan layanan perbankan digital. Yang keempat, pelaku investasi. Bank mengelola dana dalam bentuk investasi atau pembelian surat berharga. Fungsi bank, menerima simpanan. Bank berfungsi sebagai tempat menyimpan uang dalam berbagai bentuk, seperti tabungan, giro, dan deposito berjangka. Berikut, menyalurkan kredit. Bank memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan, atau pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi dan investasi. Selanjutnya, menyediakan jasa pembayaran. Bank memfasilitasi transaksi keuangan melalui layanan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, kartu kredit, dan layanan digital banking. Selanjutnya, menjaga stabilitas keuangan. Bank berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dalam mengelola risiko likuiditas dan menyediakan kredit secara bijaksana, mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menyalurkan dana kepada sektor produktif, bank membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Menjalankan fungsi intermediasi. Bank menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung dengan pihak yang membutuhkan dana atau pemohon kredit. Menyediakan layanan keuangan lainnya, termasuk layanan valuta asing, penyimpanan barang berharga, safe deposit box, dan jasa perencanaan keuangan. Jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank dapat diklarifikasikan berdasarkan berbagai aspek, seperti fungsi, kepemilikan, dan operasionalnya. Berikut adalah beberapa jenis bank yang umum berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank sentral. Contoh, Bank Indonesia atau BI. Fungsi utama, mengatur dan mengawasi sistem keuangan, mencetak uang, mengontrol inflasi, serta menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Bank umum. Contoh, Bank Mandiri, BRI, BCA. Melayani berbagai jasa keuangan seperti tabungan, kredit, transfer, dan investasi untuk masyarakat umum. Yang berikut, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Contoh, BPR Musamba, BPR Arta Mitra. Fokus pada layanan kredit bagi UMKM dan masyarakat kecil tanpa menyediakan layanan giro atau transaksi falas. Yang berikut berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, bank milik negara BUMN, dimiliki oleh pemerintah seperti Bank Mandiri, BRI, dan BTN. Bank swasta dimiliki oleh pihak swasta, baik nasional maupun asing, seperti BCA, CIMB, Niaga, dan Danamon. Bank asing berasal dari luar negeri dan beroperasi di Indonesia seperti Citibank, ASBC, dan Standard Chartered. Yang berikut, bank campuran dimiliki oleh gabungan modal dari dalam dan luar negeri seperti Bank DBS Indonesia dan Bank Commonwealth. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama, bank konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga dan layanan keuangan standar. Bank syariah menggunakan prinsip syariah Islam seperti sistem bagi hasil, mudharabah, dan bebas riba. Contohnya, Bank Syariah Indonesia atau BSI dan Bank Muamalat. Berdasarkan statusnya, bank devisa memiliki izin untuk melakukan
melakukan transaksi internasional seperti valuta asing dan perdagangan luar negeri, contoh BNI dan MyBank. Yang berikut, bank non-devisa tidak memiliki izin untuk transaksi internasional, hanya melayani transaksi domestik. Selanjutnya, golongan bank. Golongan bank di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan jumlah modal inti yang dimiliki. Klasifikasi ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha atau buku. Berikut adalah golongan bank beserta penjelasannya. Yang pertama, bank buku 1. Modal inti kurang dari 1 triliun. Cakupan operasional terbatas pada layanan perbankan dasar seperti tabungan, giro, deposito, dan kredit dalam skala kecil. Contoh, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, beberapa bank daerah kecil. Kemudian yang berikut, bank buku 2. Modal inti antara 1 triliun hingga 5 triliun. Cakupan operasional dapat melakukan kegiatan perbankan lebih luas seperti layanan kredit usaha dan produk tabungan dengan fasilitas digital yang lebih baik. Contoh, Bank Jatim, Bank DKI, Bank Sumut. Selanjutnya bank buku 3. Modal inti antara 5 triliun hingga 30 triliun. Cakupan operasional memiliki izin untuk melakukan ekspansi internasional dalam batas tertentu serta menyediakan produk perbankan yang lebih kompleks termasuk investasi. Contoh, Bank Permata, Bank Panin, Bank OCBC, NISP. Selanjutnya bank buku 4. Modal inti lebih dari 30 triliun. Cakupan operasional dapat melakukan kegiatan usaha di dalam dan di luar negeri serta memiliki teknologi perbankan yang lebih maju dengan layanan investasi dan asuransi. Contoh, Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI. Selanjutnya kesimpulan. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara dengan berbagai jenis dan fungsinya. Bank tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan uang, tetapi juga sebagai penyedia kredit dan fasilitator transaksi keuangan. Selain itu, bank turut menjaga stabilitas ekonomi dan membantu pertumbuhan bisnis serta investasi. Golongan bank berdasarkan modal inti menunjukkan kapasitas dan kemampuan bank dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, bank memiliki peran penting yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari serta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.